Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nopiana dengan NPM 192151021 KRSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil DRS MPD. Di sini saya membuat artikel yang berjudul Hakikat Kemampuan Berpikir Divergen dan Kemandirian Belajar Siswa. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang hakikat kemampuan berpikir divergen. Nah, artikel ini untuk yang pertama, kemampuan divergen ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada pengertian menurut para ahli, ada indikator, faktor-faktor, komponen, dan karakteristik. Untuk yang pertama, pengertian. Kemampuan berpikir divergen adalah berpikir analitis yang mengedepankan kreativitas. Berpikir divergen adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk menghasilkan ide brilian dan kreatif. Karakteristik orang dengan pola pikir divergen ini pada umumnya spontan dalam menyampaikan ide dan tidak terikat dengan standar yang sudah ada. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sering mencari ide-ide baru walau sudah ada solusi yang standar untuk memecahkan masalah tersebut. Maka wajar saja para divergen lebih mampu memberikan alternatif jawaban meskipun kemungkinannya solusi tersebut tidak relevan dengan permasalahan yang ada dan siap menerima risiko atas jawabannya. Cara berpikir divergen ini adalah pola berpikir seseorang yang lebih didominasi oleh fungsinya belahan otak kanan, berpikir lateral, menyangkut pemikiran sekitar, atau yang menyimpang dari pusat persoalan. Kemudian ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prayitno tahun 2016. Menurut Prayitno tahun 2016, kemampuan berpikir divergen adalah kemampuan berpikir untuk memberikan bermacam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi keragaman dan originalitas jawaban. Berpikir divergen biasanya dengan cara melakukan stimulus atau mengajukan pertanyaan sehingga ide atau gagasan mengalir secara bebas dan spontan sehingga banyak ide yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada menurut Guilford dalam Emiyati tahun 2011. Menurutnya, kemampuan berpikir divergen merupakan kemampuan yang mampu menghasilkan jawaban bervariasi, pemikiran menyimpang dari jalan yang telah dirintis sebelumnya. Pemikiran melampaui dari apa yang jelas dan nyata, mempertimbangkan beberapa jawaban yang mungkin ada untuk suatu masalah. Pemikir divergen mengajukan beberapa solusi. Dengan kemampuan itu, maka akan mampu menghasilkan jawaban yang berbeda. Kemudian, ada menurut Munandar tahun 1999. Beliau berpendapat bahwa berpikir divergen adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap satu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas ketepatgunaan keragaman jawaban. Makin banyak jawaban yang diberikan siswa, maka semakin kreatiflah seseorang itu. Nah, kemudian ada menurut Wikipedia, berpikir divergen identik dengan masalah-masalah terbuka dan selalu memotivasi siswa untuk menghasilkan solusi-solusi sendiri pada suatu masalah. Berpikir divergen dalam dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan adanya masalah-masalah terbuka dan selalu memerlukan gagasan berbeda-berbeda. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang tadi telah dibacakan, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir divergen dikarakteristikkan dengan kemampuannya dalam memberikan pilihan ide atau solusi. Biasanya, ide-ide atau solusi-solusi ini mengalir begitu saja secara spontan. Brainstorming dan menulis bebas adalah contoh aktivitas yang menggunakan pola berpikir ini. Orang-orang dengan pola pikir ini kerap dianggap memiliki rasa ingin tahu yang besar, gigih, dan selalu siap mengambil resiko. Memetakan dengan menggambar lingkaran, menciptakan karya seni, menyusun jurnal, memetakan pokok pembicaraan, meluangkan waktu untuk meditasi dan berpikir, menyusun daftar pertanyaan adalah beberapa karakteristik yang terlihat.
Nah, kemudian indikator. Nah, indikator kemampuan berpikir divergen berdasarkan komponen berpikir divergen ini menurut Guilford terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fluensi. Fluensi ini di mana siswa dapat lancar dalam mengemukakan berbagai macam gagasan, siswa dapat lancar dalam kata, asosiasi, dan kelancaran ekspresi, dan siswa dapat menghasilkan banyak ide-ide yang relevan dengan masalah. Kemudian yang kedua ada flexibility. Siswa dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lain, siswa dapat mengubah cara pendekatan atau cara pemikirannya dalam menyelesaikan suatu masalah, dan siswa dapat menghasilkan berbagai macam cara dengan jawaban yang sama. Kemudian yang ketiga ada originality. Siswa dapat memberikan gagasan atau cara yang berbeda dari siswa yang lain, siswa dapat mengemukakan gagasan yang baru dan unik, dan siswa dapat memperinci alternatif jawaban dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat ada elaboration, di mana siswa dapat mengembangkan gagasan serta menambahkan detail penjelasan baik lewat lisan maupun tampilan bergambar, dan siswa dapat membuat implikasi dari informasi-informasi yang telah tersedia. Nah, kemudian faktor-faktor. Guilford beranggapan bahwa semakin banyak ide yang bisa dihasilkan seseorang, semakin besar pula kesempatannya untuk memilih salah satu ide yang paling berguna. Dalam penelitiannya tentang inteligensi, Guilford mengabarkan berpikir ini sebagai suatu sifat yang didasari oleh 3 faktor, yaitu ada fluensi, flexibility, dan originality. Nah, yang pertama ini fluensi, di mana merupakan kemampuan untuk memproduksi beberapa alternatif solusi atau pemecahan masalah dari sebuah masalah pada periode waktu tertentu dan relevan untuk beberapa situasi. Yang kedua, ada flexibility, merupakan suatu kemampuan untuk mengubah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah. Bisa dicontohkan dengan kemampuan kita untuk mengubah metode dalam memecahkan masalah dengan kemampuan strategi yang berbeda. Yang ketiga ada originality, yaitu merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan sebuah karya atau ide baru. Nah, dari ketiga dasar tersebut, Guilford mengkombinasikannya dengan berpikir divergen, yaitu suatu cara berpikir yang memainkan peran kritis dalam proses kreatif yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan ide-ide yang berbeda. Nah, kemudian ada komponen. Nah, berdasarkan uraian yang tadi, maka komponen berpikir divergen ini terdiri dari 4, yaitu fluency of thinking, flexibility of thinking, originality of thinking, dan elaboration of thinking. Yang pertama yaitu fluency of thinking atau kelancaran berpikir. Kelancaran yang dimaksudkan yaitu kemampuan untuk mengemukakan banyak gagasan pemecahan terhadap suatu masalah. Siswa yang merasa ingin tahunya kuat dapat menghasilkan gagasan-gagasan atau jawaban pemecahan masalah dengan lancar. Yang kedua, flexibility of thinking atau keluasan berpikir didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat transformasi informasi, menafsirkan ulang, membuat definisi lain. Hal ini juga menuntut daya imajinasi. Jadi siswa mampu menghasilkan gagasan atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dan mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Yang ketiga, yaitu originality of thinking atau originalitas berpikir. Keaslian diartikan sebagai kemampuan untuk membuat gagasan yang lain dari yang lain. Originalitas dalam berpikir dapat berhasil jika siswa tidak ragu-ragu dan berani mengemukakan pendapat yang berbeda dari orang yang biasanya dikemukakan oleh siswa-siswa lain. Yang terakhir ada elaboration of thinking atau keterperincian berpikir. Elaborasi adalah kemampuan untuk memperinci, mengembangkan gagasan, dan membuat implikasi dari informasi-informasi yang tersedia, memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Elaborasi ini dikaitkan dengan apresiasi atau penghargaan. Karena menghargai gagasan atau hasil karya orang lain, siswa bersedia atau ingin menambah gagasan atau produk tersebut dengan detail-detail agar lebih menarik. Nah, kemudian ada karakteristik. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, lateral, artinya memandang suatu persoalan dari beberapa sisi. Yang kedua ada menyebar, jadi divergen ini menyebar ke berbagai arah untuk menentukan banyaknya jawaban.
Yang ketiga, holistik sistematik, yaitu bersifat menyeluruh global. Kemudian yang keempat ada intuitif, imajinatif, jadi sangat imajinasi gitu ya untuk pemikirannya. Kemudian ada independen, dan yang terakhir tidak teramalkan. Nah, mungkin untuk kemampuan berpikir divergen cukup sekian. Kemudian lanjut ke kemandirian belajar siswa. Sama di sini juga kemandirian belajar siswa terbagi menjadi pengertian, ada pengertian menurut para ahli, ada aspek-aspek, faktor-faktor, ciri-ciri, serta angket. Nah, yang pertama ada pengertian. Kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata diri, pembahasan kemandirian tidak dapat lepas dari pembahasan diri atau sendiri. Kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kemandirian dalam penelitian ini adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata tidak bergantung pada orang lain. Dalam hal ini adalah siswa tersebut mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara belajar dengan baik, dan mampu untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Kemandirian belajar juga bisa disebut juga sebagai belajar yang dilakukan dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan dari pihak luar. Artinya, siswa ini bertanggung jawab atas pembuatan keputusan yang berkaitan dengan proses belajarnya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Nah, kemudian ada menurut para ahli. Yang pertama ini menurut Erikson dalam Mons tahun 2002 halaman 272. Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi individu. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu menghadapi segala permasalahan, karena individu yang mandiri tidak bergantung pada orang lain, selalu berusaha menanggapi dan memecahkan masalah yang ada. Kemudian yang kedua menurut Suhendri dan Mardalena tahun 2013 halaman 109. Suhendri dan Mardalena menyatakan bahwa kemandirian belajar adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan siswa tanpa bergantung pada orang lain, baik teman maupun gurunya dalam mencapai tujuan belajar, yaitu menguasai materi atau pengetahuan dengan baik dengan kesadarannya sendiri, serta siswa dapat mengaplikasikannya dan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kemandirian belajar, siswa dituntut untuk mampu menggali informasi materi pelajaran tidak hanya bersumber dari guru, artinya dari sumber lain seperti internet. Selain itu, siswa dapat melakukan aktivitas belajar tanpa terpengaruh dari orang lain atau teman. Kemudian yang ketiga ada menurut Mujiman tahun 2005. Menurut beliau, kemandirian belajar adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Nah, kemudian yang terakhir ada menurut Gunnar Hadi. Menurutnya, kemandirian belajar akan tercapai apabila seorang anak dapat memiliki keberhasilan-keberhasilan yang diperolehnya. Kemandirian belajar adalah kondisi aktivitas belajar yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, memiliki kemampuan serta tanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan tadi, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah kemauan dan kemampuan untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam penentuan tujuan belajar, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah belajarnya. Kemandirian belajar juga adalah sikap mengarah pada kesadaran belajar sendiri dan segala keputusan, pertimbangan yang berhubungan dengan kegiatan belajar diusahakan sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya dan proses belajar tersebut. Nah, kemudian ada aspek-aspek. Nah, menurut Tahar dan Enceng tahun 2006 mempunyai pendapat bahwa kemandirian belajar terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pengelolaan, aspek tanggung jawab, dan aspek pemanfaatan.
Yang pertama ada aspek pengelolaan belajar. Berarti, siswa harus mampu mengatur strategi, waktu, dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya seperti membaca, meringkas, membuat catatan, dan mendengarkan materi dari audio. Pengelolaan belajar itu sangat penting. Siswalah yang secara otonom menentukan waktu belajarnya dan di mana ia melakukan proses pembelajaran. Data membantu siswa untuk berhasil dalam belajar. Yang kedua ada aspek tanggung jawab. Berarti siswa ini mampu menilai aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur kemampuan yang diperoleh dari belajar. Dalam belajar mandiri, siswa ini dituntut untuk memiliki kesiapan, keuletan, dan daya tahan, sehingga diperlukan motivasi belajar yang tinggi. Kesulitan yang dialami dalam belajar harus mereka atasi sendiri dengan mendiskusikan sesama siswa, dengan memanfaatkan sumber belajar yang terkait dengan bahan ajar, dan memperbanyak latihan soal yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga ada aspek pemanfaatan. Nah, dari berbagai sumber belajar, berarti siswa ini dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti modul, majalah, kaset, audio, buku, internet, dan perpustakaan. Siswa dalam memilih berbagai sumber belajar diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap bahan ajar tersebut. Nah, kemudian ada komponen-komponen. Mohon maaf, untuk selanjutnya kemandirian belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang terdapat di dalam dirinya sendiri atau internal dan faktor-faktor yang terdapat di luar dirinya. Nah, yang pertama ini ada faktor internal. Zali tahun 2017 menyatakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemandirian belajar yaitu pertama ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya. Isi hingga membentuk suatu konsep diri yang utuh. Remaja akan terus-menerus bimbang dan tidak mengerti tentang dirinya. Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman-pengalaman yang terus-menerus dan terdiferensiasi. Nah, yang kedua ada motivasi. Motivasi merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Surya Brata tahun 2013, kemandirian belajar adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Peranan motivasi mempelajari tingkah laku seseorang besar sekali karena motivasi diperlukan bagi reinforcement atau stimulus yang memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang dikehendakinya, yang merupakan kondisi mutlak dalam proses kemandirian belajar. Motivasi menyebabkan timbulnya berbagai tingkah laku, di mana salah satu di antaranya mungkin dapat merupakan perilaku yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga ada sikap. Sikap dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan setiap definisi itu berbeda satu sama lainnya. Sikap belajar yang positif akan menimbulkan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibanding dengan sikap belajar yang negatif. Peranan sikap bukan saja ikut menentukan apa yang dilihat seseorang, melainkan juga bagaimana ia melihatnya. Sikap belajar yang positif berkaitan erat dengan minat dan motivasi. Oleh karena itu, apabila faktor lainnya sama, siswa yang sikap belajarnya positif akan belajar lebih aktif dan dengan demikian akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan siswa yang sikap belajarnya negatif. Kemudian yang keempat ada minat. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Tanpa ada yang menyuruh, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.
Kemudian yang kelima ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku siswa pada siswa setiap kali mereka melakukan kegiatan belajar. Karena kebiasaan mengandung motivasi yang kuat, pada umumnya setiap orang bertindak berdasarkan force of habit dalam belajar. Perbuatan menimbulkan kesenangan cenderung untuk diulang. Oleh karena itu, tindakan berdasarkan kebiasaan bersifat mengkukuh atau reinforcing. Cara belajar yang efisien adalah dengan usaha sekecil-kecilnya memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi perkembangan individu untuk belajar. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini masih sama menurut Jali tahun 2017 dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada dalam keluarga. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi. Kemudian yang kedua ada faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat memberikan bekal ilmu kepada para siswa, berfungsi sebagai pembentuk kepribadian. Sekolah menjadi sumber pendidikan tentang kemandirian siswa. Sekolah dijadikan sarana kegiatan dalam suatu proses belajar, serta dukungan keluarga berperan sangat penting dan tanggung jawab utama orang tua untuk mendorong anak serta menyekolahkan ke lembaga pendidikan dengan harapan nantinya lebih mampu untuk mengembangkan minat guna meningkatkan kemandirian belajar. Lingkungan sekolah yang mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah pelajaran, dan waktu sekolah, standar mempelajari berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Metode yang digunakan guru dalam mengajar harus diusahakan tepat, efisien, dan seefektif mungkin, sehingga dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh karena siswa ada dalam masyarakat, bergaul dengan teman sebaya, ataupun dengan orang yang lebih dewasa. Kegiatan-kegiatan yang harus diikuti sebagai bentuk kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan ya, bahwa kemandirian belajar siswa itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa konsep diri, motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar. Nah, dan kemudian faktor internal terdiri dari faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri. Nah ya, adapun ciri-ciri kemandirian belajar siswa menurut Sardiman, sebagaimana yang dikutip oleh Parida tahun 2008. Ciri-cirinya yang pertama ada berpendapat. Adanya kecenderungan untuk berpendapat, berperilaku, dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Yang kedua ada mencapai tujuan, jadi memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga ada membuat perencanaan, jadi membuat perencanaan dan berusaha dengan ulet dan tekun untuk mewujudkan harapan. Yang keempat ada kreatif, jadi mampu untuk berpikir dan bertindak secara kreatif, penuh inisiatif, dan tidak sekadar meniru. Yang kelima ada mencapai kemajuan, memiliki kecenderungan untuk mencapai kemajuan, yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar. Dan yang keenam ada menemukan sendiri, jadi mampu menemukan sendiri tentang sesuatu yang harus dilakukan tanpa mengharapkan bimbingan dan tanpa pengarahan orang lain. Mohon maaf tadi untuk kemampuan berpikir secara divergen ada yang terlewat untuk contoh soalnya. Nah, di sini untuk contoh soalnya itu diketahui luas persegi panjang adalah 108 cm² dan lebarnya 9 cm. Tentukanlah nilai panjangnya. Nah, untuk pembahasannya kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Tadi kan diketahuinya itu luas persegi panjang 108 cm² dan lebar 9 cm. Kemudian ditanyakannya panjang persegi panjang. Nah, untuk pembahasannya seperti yang kita ketahui, untuk luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Kemudian sudah diketahui untuk luasnya 108 dan lebarnya 9.
maka 108 sama dengan panjang dikali 9 cm. Jadi, untuk mencari panjang itu, luas dibagi lebar, yaitu 108 dibagi 9 cm. Jadi, jawabannya adalah 12 cm. Nah, untuk yang selanjutnya, kita balik lagi ke kemandirian belajar siswa, ada angket. Nah, di sini ada angket yang harus siswa isi ya. Untuk pengantarnya, angket ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian belajar siswa dalam belajar matematika. Isilah angket ini dengan apa adanya, sesuai dengan keadaan diri kamu, serta usahakanlah untuk mengisi seluruh pertanyaan tanpa ada nomor yang terlewatkan. Jawaban yang siswa berikan ini sangat rahasia dan tidak berpengaruh terhadap nilai matematika siswa. Untuk petunjuk pengisiannya, berilah tanda checklist untuk setiap pertanyaan yang terdapat pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. SS berarti sangat setuju, S setuju, R ragu-ragu, TS tidak setuju, STE sangat tidak setuju. Nah, mungkin sekian pemaparan artikel yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.